Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Pertama sekali yang saya hormati pendiri pondok pesantren orang tua kita yang kita doakan, yaitu Buya Haji Muhammad Bakir Madid atau yang lebih panggilan akrabnya yaitu Buya Haji Akib. Kemudian selanjutnya juga pimpinan seluruh ustaz maupun ustazah, tenaga pengajar atau pendidik di pondok pesantren ini, kemudian ulama seperti pandai ahli takziah, kemudian seluruh keluarga di rumah ini bersama sahabat kita Al-Ustaz Harudin Sibuan SPDI yang sekarang ini beliau kita ketahui bersama sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malam ini malam yang ketiga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala istri tercinta, kemudian ibunda daripada anak kami Abdul Fadli. Kemudian selanjutnya juga seluruh penghuni musibah di rumah ini yang kami hormati, dan begitu juga hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ketiga sudah ditinggalkan almarhumah, bukan untuk mengungkit-ungkit kesedihan yang mungkin sudah ada kurangnya bagi ahli bait di rumah ini. Namun Allah Ta'ala perintahkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita mengatakan sabar kepada yang ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah ini imannya turun. Orang yang diuji oleh Allah Ta'ala ini imannya turun. Makanya perlu diantara kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi bagi kita yang tidak ditimpa ujian, mungkin kita terkadang mudah memang mengucapkan sabar. Bagi kita yang tidak diuji dengan ujian apapun, kadang-kadang kita mencari satu masalah itu hanya enteng saja. Tapi bagi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya dunia ini sempit. Dunia ini terasa sempit. Seolah-olah musibah ini hanya berat kepada kita yang ditimpa musibah ini. Ujian padahal ujian ditimpa oleh orang lain tersebut juga kadang sama, namun rasanya berbeda. Namun walaupun begitu, kematian seorang istri atau ibunda daripada ananda kami di rumah ini memang pukulan yang berat. Ibunda tercinta bagi ananda kami, tapi ini adalah ujian yang berat. Doa seorang ibu itu adalah makbul. Ibunda yang disayangi, senantiasa selagi ada nyawa ibu di dalam badannya, doa ibu bertabur untuk anaknya. Doa ibu bertabur untuk anaknya. Tidak ingin seorang ibu itu anaknya susah, tidak ingin seorang ibu itu anaknya sengsara. Maka doa seorang ibu walaupun dia dalam keadaan sakit, tapi doa untuk anaknya. Tidak rela dia anaknya miskin, tidak rela dia anaknya susah, tidak rela anaknya bodoh. Itulah doa seorang ibu. Namun setelah ibu tiada, maka doa ibu tidak akan bertabur lagi kepada ananda kami. Namun ananda kamilah yang mendoakan kepada ibunda tercinta. Bahwa doa ibu, doa anak kepada orang tua yang sangat umur, jangan lupakan doakan ibunda tercinta. Memang dalam momen yang sama ini takziah ini sering saya sampaikan, bahwasanya berulang-ulang kaji, bahwasanya kalau sudah mati ayah kita, mak kita akan dapat di rumah ini. Bentar lagi insyaallah kepada saudara saya yaitu Ustaz Harudin, ini untuk ananda Fadli dulu. Lama nih, nyampak subuh kalau makan dulu. Habis untuk Ustaz Harudin, ini baru untuk kita semua. Baru terakhir untuk saya. Ananda Fadli, bahwasanya sudah mati ibu kita. Apa yang kita lakukan nak? Yang kita lakukan adalah doakan dia senantiasa. Sayangi sahabat ibu kita. Kalau ada adik-beradik ini, ada pakciknya lagi, ada apanya lagi, kakak apangnya, ada neneknya lagi, ayah nenek kita, ada lagi. Sayangi adik-beradik mama kita. Sayangi sahabat mama kita, guru-gurunya. Kalau jumpa utuh sahabat mamaku, sayangi, maafkan ya bu kesalahan mamaku. Mana tahu mamaku ada pernah bikin dosa sama ini. Maka lapang kuburnya, masya Allah. Di alam barzah dia berbangga-bangga. Anakku rupanya menjalin silaturahim kepada sahabatku di atas dunia. Lapang alam barzah tersebut. Tapi kalau umpamanya kita cuek, ada sahabat ibu kita yang umpamanya mengajar sini, tak mau kita menegur yang sombong kita, maka sempitlah kuburan ibu kita. Atau umpamanya yang pantas adik-beradik sama ibu kita,
atau sama pak cik ibu kita, pak cik kandungnya, macam pak Cipto ini termasuk pak cik kandungnya pak Cipto ya. Nah, datangi kakek akhirnya tak atuk untuk lama mana tahu tak ada utang sama atuk itu cara menjalin silaturahim. Pada ibunya ada utang mamamu sama aku, cuman aku pernah berutang sama mamaku, tapi belum aku bayar ini, sabarlah kau dulu ya. Kita juga ada utang orang sama mama kita, kan enak ada untung sama kita kan gitu. Itu sama saja bayar nanti, umpama contoh misal. Kemudian yang berikutnya dua menit. Kemudian yang ketiga, doakan dia setiap bersedekah, ini namanya sedekah untuk mamaku ya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai mati kita nanti pagi. Sampai kan kita berkeluarga nanti juga begitu, ingat sedekah untuk mamaku. Kalau ayah masih hidup, kalau ayah sudah tidak ada sedekah untuk ayah dan mamaku, tak banyak-banyak sedekah ini rutin dia. Jadi selama 40 hari ini rutin. Biasakan setiap hari sedekah. Sedekah. Jangan besok dah nggak ada sedekah lagi, nanti ditunggu malam 7 hari baru sedekah. Apa mau diterima oleh ibu kita? Nggak ada lagi subsidi. Kalau tidak besok kita lanjutkan sedekah sampai setiap hari, bukan malam ke-7, malam ke-3, 40 saja kita tunggu. Setelah itu kosong, kasihan kita, tidak ada bantuan subsidi dari ibu kita. Mereka seperti orang yang karam di tengah lautan, senantiasa minta tolong kepada orang yang darat. Wahai kaum keluargaku, pilih olehmu akan aku, pergilah aku seorang diri, diantar orang ke dalam kuburku, kemudian ditutup orang pakai cangkul, kemudian pulanglah mereka, tinggallah aku terbaring seorang diri. Datanglah dua malaikat menanya akan halku, entah apa akan jawabku. Maka yakin, kalau yakin kita ibu kita ini orang yang solehah, yakin kita ibu ini ahli surga, gak usah berdoa untuk dia. Tapi yakin dan percayalah, jangan kita yakinkan ibu kita yang ahli surga, yakinkanlah ibu kita yang manusia yang berdosa di hadapan Allah, maka minta ampun kita atas dosa-dosanya. Tapi kalau kita yakin ibu kita ini pamai ahli surga, jangan kita berdoa ibuku ada ahli surga. Tapi kalau kita yakin tapi tidak ada manusia yang tidak berdosa, hanya doa anak yang soleh yang dapat menembus dosa. Kemudian yang selanjutnya kepada sahabat kami Ustaz Saharudin, pastilah kematian seorang istri ini pasti berat. Biasanya kita bermusyawarah dengan dua orang tentang anak dan urusan pekerjaan, sekarang tinggal sendiri. Tetapi mohon maaf kepada saudara kami Ustaz Saharudin dan kepada hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah kematian bini ini sebenarnya bagus mati bini duluan daripada laki. Jarang kejadian ini. Entah dari mana sumber cerita ini, ada satu cerita itibar, entah berantah tidak jelas dalilnya. Tapi dari cerita ini ada satu hikmah. Adalah satu orang yang punya anak dua, anaknya masih 2 tahun. Yang nomor 1, yang nomor 2 umur 1 tahun. Mati istrinya. Pernikahan mereka baru 5 tahun. Mati istrinya. Di hadir yang melayat itu ramai betul. Ada satu orang atuk-atuk yang melayat itu, umurnya sudah hampir kepala 80. Menangis satu-atuk ini tadi. Dengan si jari-jarinya saat melayat itu. Ini si suami tadi curiga sama atuk ini. Kenapa yang mati istriku? Atuk itu yang parah nangisnya saat melayat. Ini jangan-jangan ada pertemanan WA ini, atau pertemanan Facebook ini, dan tak jelas ini. Tunggu nanti siap acara mengkebumikan, aku panggil nanti atuk ini. Selesai acara dikebumikan, maka dijumpailah atuk itu. Tuk, aku mau tanya, yang mati kan istri aku, tapi kenapa atuk yang parah nangisnya? Ada hubungan apa? Pemilik, saudara? Kamu jangan buruk sangka dulu nak sama aku. Kenapa gitu? Aku memang menangis kematian istrimu. Tapi tahukah kau beruntung. Masih muda udah mati bini kau. Aku udah tua tak mati-matian dong kau di rumah ini. Tak bisa aku nikah. Nah, kau nih mati bini kau bisa kau nikah lagi. Masya Allah. Beruntung kau. Masih muda udah mati bini kau bisa kau nikah. Aku udah tua tak mati-matian dong kau di rumah. Mana tak nikah? Itu yang ditangis yang tak mati-mati bini aku di rumah. Masya Allah. Jadi kalau mati bini duluan, tidak putus hubungan kita saat di hari kiamat. Walaupun nikah dengan 1000 orang lagi, tapi kalau mati suami duluan, lidah istri itu 4 bulan 1 hari. Mau nikah dia putus hubungan di hari kiamat nanti. Kalau masuk surga dengan suami yang terakhir itulah dimasukkan dalam surga. Suami yang terakhir, makanya istri Nabi itu haram dinikahi. Haram dinikahi. Apabila dinikahi, banyak yang sahabat yang jatuh cinta kepada Aisyah. Banyak sahabat yang kepingin kepada Aisyah. Tapi haram hukumnya apabila nikah Aisyah dengan selain Nabi setelah Nabi mati, di hari kiamat nanti Aisyah ini derajatnya turun, tidak lagi istri Nabi,
tapi istri sahabat, maka yang ditahankannya tidak nikah dan haram hukumnya dinikahi istri Nabi ini supaya istri Nabi ini adalah berkumpul dengan Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang masih hidup ini. Jadi Ustaz, sahabat saya Ustaz Saharudin, walaupun cerita tadi cuma intermezzo, Ustaz cuma yakin pada kami disuruh menghibur supaya Ustaz ketawa. Kami disuruh mengucapkan sabar, fabashir sabirin. Sampaikan berita ini kepada orang yang sabar, berita gembira ini kepada orang sabar. Kami tahu iman Ustaz diuji saat ini, tapi kami yang sedang tidak diuji ini, maka kami berikanlah kalimat sabar ini kepada Ustaz. Sabarlah Ustaz. Dan bagi kita, setiap yang bernyawa pasti mati. Bagi kita pasti mati. Dan tidak lama. Jangan menganggap ini ya, dengan muda ini. Yang kami masih masih muda lagi. Nah, memang lambat baru mati yang muda ini. Tapi pasti mati juga. Nah, kalau kita mati, apa yang kita bawa di alam barzakh? Saya ulang-ulang lagi kaji saya ulang-ulang lagi untuk mengingatkan, karena komennya sama. Kalau mau tadi pengajian lagi memang berbeda. Ini malam ketiga, 3 malam almarhumah tanam di dalam kubur. Bagaimana yang terjadi dalam kubur? Jasad itu mengeluarkan darah dari 9 lubang yang ada di tubuh kita. Ruh berkata kepada jasad, wahai jasad, 3 malam kau ditanam dalam perut bumi ini, keluar darah dari seluruh lubang yang ada di tubuhmu. Adakah keluargamu teringat sama kau atau tidak? Adakah keluargamu lupa kepada bagi saudara kami, saudara sahabat saya Ustaz Saharudin, yang paling penting Ustaz bagi harta waris dengan cepat. Tidak perlu menunggu harta waris ini tanah kuburan kering, karena itu begitu mati langsung dibagi harta waris. Siapa yang dapat sahnya? Jadi hidup ibunya lagi, ada ibu lagi betul tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, dipadilah asobah. Tak bisa keluar lagi harta itu ya pada yang lain. Jadi ananda kami padilah yang habis. Nah, itulah untungnya anak laki-laki ini tak bisa keluar lagi harta itu yang lain kecuali ada ibunya masih hidup. Nah, ada ibunya masih hidup atau ayahnya masih hidup, dapat ayahnya itu atau ibu atau nenek masih ini karena tidak ada, bagi harta waris itu berapa hak anak, berapa hak kita. Karena dengan dibaginya harta waris itu setelah mati, jangan menunggu 40 hari baru bagi. Sebetulnya kalau udah mati, kita begitu mati, saat itu juga hitung harta ini. Tidak mesti dibagi dulu, tapi udah tahu pos-posnya. Nanti setelah itu baru dirembukkan dengan cara yang makruf. Kadang ada sampai 40 hari, kadang ada sampai setahun. Harta hari belum dibagikan. Nanti tunggu mati dua-dua baru dibagikan. Rupanya ini salah besar. Mati salah satu, bagikan harta waris yang mati ini. Ada namanya harta syarikat. Harta syarikat ini adalah harta yang diambil bersama seumur hidup. Di saat kita akad nikah, bagaimana harta yang kau bawa lajang atau gadis ini menjadi harta bersama? Iya bersama. Maka itu harta syarikat namanya. Berapapun dapat pencarian itu namanya penting sekali. Kalau udah harta ini, kalau harta dibagi secara cepat, atau umpamanya nanti kita bagi ya nak, kita tentukan berapa bagianmu ya nak, berapa harta waris yang ditinggal ibumu, yang ditinggalkan ibumu atau umimu, atau panggil ustaz-ustaz yang banyak dalam cara pembagian, atau mengadu kepada bapak kepala kantor usaha agama untuk membimbing pembagian. Karena penting, kalau tidak betul pembagian ini, maka yang di alam barzakh akan dapatlah azab yang sempit kuburannya. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Mereka tidak membagi harta waris itu, mereka makan harta waris itu yang bukan haknya, karena pos-posnya belum ada. Biasaan kita, adat kita, kebiasaan kita, mati ibu belum dibagi lagi harta waris. Nanti mati dua-dua baru dibagi harta waris. Ini salah. Mati satu, bagi satu. Bagi kita yang masih hidup di atas dunia ini, tak lama lagi kita pasti akan mati. Makanya beruntunglah, pamannya baguslah mati istri duluan daripada suami mati duluan daripada istri. Kalau istri suami mati duluan, iddahnya 4 bulan 10 hari. Setelah habis 4 bulan 10 hari, maka datang orang meminang istri kita, janda kita tersebut, maka dia nikahlah dengan tinggallah kita di alam barzakh, maka dicocokkanlah tinggal kita yang ada cakiawaknya itu kepada suami yang baru ya. Sepatu kita yang baru yang tak sempat dipakai dicocokkan kepada yang baru. Cocok ini sepatu mendiang dulu nih, cocoknya cocok kali lah, pas kali lah ini. Jangan sedikit pun tak apa-apa, besar sedikit kalau dicocok-cocokkan itu. Masya Allah. Apa hal kita diamat warga? Masya Allah. Allah. Cocokkan. Allah. Jadi kita
alam barzakh, alamid dunia wa ila alamil akhirah. Takut yang luar biasa, pindah alam. Huru hara alim bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Mari kita hantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Alam barzakh bukan tempat istirahat yang terakhir, tempat awal huru hara alam akhirat. Seperti 1000 tahun dalam hitungan alam akhirat itu satu tahun. Alam akhirat itu seperti 1000 tahun alam dunia ini. Wah, tapi kalau itu yang diazab, tapi kalau dia soleh di alam akhirat itu seperti dalam surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana mamma min marqadina. Mereka itu seperti tidur pengantin baru, begitu ditiupkan sangkakala itu mereka terkejut. Celaka siapa yang sedang membangunkan kami yang sedang enak tidur? Terkejut mereka. Rupanya mereka merasa sebentar karena saking enaknya. Rupanya di dalam surga itu Pak luar biasa indahnya. Makanya kalau syafaat Nabi itu bukan hanya di neraka saja syafaat Nabi itu. Syafaat Nabi ini tidak masuk surga pun harus syafaat Nabi. Dia surga tingkat 1 paling rendah. Untuk naik ke tingkat 2 minta syafaat Nabi. Bukan orang yang dalam neraka saja dapat syafaat nih. Dalam surga minta syafaat. Apa sih bedanya? Bedanya kalau surga tingkat 2 itu makan jeruk, kata ulama, makan jeruk dua surga itulah. Kulit jeruk surga tingkat 2 itu dijatuhkan ke tingkat pertama itu lebih enak kulit jeruk tingkat kedua itu dibandingkan segala makanan yang enak di surga tingkat pertama. Naik minta syafaat Nabi. Yang cantik di alam akhir di alam surga itu cantik-cantik, tidak ada nenek-nenek kata Nabi. Makanya umpamanya tahun 2004 ratu kecantikan dunia namanya Donna Rice. Orang kulit hitam katanya, tapi nomor 1 cantiknya. Kalau dimasukkan itu ratu kecantikan dunia di surga itu heran malu surga itu. Ini banyak lampungan itu. Astagfirullahaladzim. Enaknya dalam surga itu. Tapi kembalikan di dalam neraka itu seperti alam barzakh itu. Masya Allah. Abadan abada kekal selama-lamanya. Tidak bisa kita. Kalau tidak ada doa dari anak tadi, kalau kami ini datang nih, kalau undang datang, malam ke-7 nanti undang lagi datang kami. Cuman malam ke-6, malam ke-5, malam ke-4 ananda kami pagi. Ya untuk mama kita sedekah. Kalau umpamanya kosong tuh, kosonglah kiriman doa dari mama kita. Karena apabila manusia itu mati, dia ingin dia hidup di atas dunia. Kami ingin hidup di atas dunia. Fa'asaddaqu aku minas soleh. Kami ingin bersedekah kalau hidup di atas dunia supaya kami menjadi orang yang soleh. Rupanya kalau hidup dia sebentar di atas dunia ini, dia akan bersedekah rupanya. Besarnya pahala sedekah itu. Besar pahala sedekah itu. Fa'asaddaqu aku minas soleh. Kami akan bangkit, hidupkan kami ya Allah. Kami akan bersedekah agar kami menjadi orang yang soleh. Tambah lagi anaknya bersedekah untuk setiap hari bersedekah. Sampai kapan? Sampai 40 hari? Tidak. Sampai capek, sampai kita mati bersedekah untuk mak kita sampai kiamat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedar inilah yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami juga mohon maaf sahabatlah kepada sahabat kami Ustaz Saharudin. Apa yang kami sampaikan banyak kekurangan kepada hadirin kami mohon maaf. Apa yang kami sampaikan banyak kekurangan menyinggung perasaan mungkin kepada hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekedarnya yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Anak beranak dalam wali, anak 9 di tapak tangan. Ceramah saya sampai di sini. Mudah-mudahan pada malam itu dari kami akan datang. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami sampaikan dalam ceramah ini, karena tadi yang buat acara ini pakai pantun dia. Saya coba kasih pantun, bisa saya menjawab nanti atau tidak? Pohon kenali batangnya lihat, daunnya tampak tinggi melambai. Terima kasih, thank you very much. Sampai jumpa, see you and bye-bye. Wadolah pakai kebiah jalannya licin dia terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.